Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, salat tahajud sering dipandang sebagai ibadah yang luar biasa dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang terbangun di sepertiga malam, bersujud dengan penuh harap dan pengorbanan, bisa saja ibadah kita menjadi sia-sia, meskipun niatnya tulus. Ini tentu menjadi pelajaran penting yang harus kita pahami. Bukan hanya tentang sekadar bangun dan salat, tetapi juga bagaimana menjaga hati dan niat. Salat tahajud adalah ibadah istimewa yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta di saat dunia terlelap. Namun, ada hal yang harus diperhatikan agar ibadah tersebut menjadi amalan yang penuh berkah dan bukan sekadar rutinitas. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas 5 hal penting yang sering diabaikan dalam melaksanakan tahajud. Mungkin Anda pernah melakukannya tanpa sadar, atau bahkan tidak tahu bahwa hal-hal ini bisa membatalkan pahala ibadah malam yang begitu mulia. Ini adalah pengingat bagi kita semua, agar salat malam yang kita lakukan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Jadi, jika Anda ingin tahu tahajud Anda benar-benar berkah dan tidak sia-sia, simak video ini hingga akhir. Temukan 5 hal penting yang harus Anda ketahui agar ibadah malam Anda menjadi lebih bermakna dan mendatangkan rahmat Allah. Jangan lewatkan kajian ini, karena bisa menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Anda. Yang subscribe channel ini, saya doakan panjang umur, rezeki melimpah, dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Tidak ikhlas dalam niat. Saudaraku, pernahkah kita bangun di sepertiga malam, menggelar sajadah, dan melaksanakan salat tahajud, tetapi hati kecil kita merasa ingin orang lain tahu bahwa kita rajin beribadah? Atau mungkin kita melakukannya hanya karena rutinitas, tanpa benar-benar sadar untuk apa dan siapa ibadah itu dilakukan? Inilah salah satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa disadari. Niat yang tidak sepenuhnya ikhlas. Padahal, keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Jika salat tahajud dilakukan untuk mencari pujian, penghormatan dari orang lain, atau hanya karena kebiasaan, maka amalan tersebut bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya." QS Az-Zumar 2. Ayat ini menegaskan pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Tanpa niat yang tulus untuk menggapai keridaan Allah, tahajud yang seharusnya menjadi momen penuh kedekatan dengan Allah, berubah menjadi kosong makna jika niatnya tidak lurus. Kita perlu introspeksi, apa yang ada di hati kita ketika bangun di malam hari untuk tahajud? Apakah kita ingin dipandang orang, atau kita hanya menjalankan kebiasaan? Niat yang tercampur dengan keinginan duniawi akan mengurangi, bahkan menghapus nilai dari ibadah tersebut. Tahajud sejatinya adalah ibadah yang sangat pribadi, hanya kita dan Allah. Maka, jika niat kita belum sepenuhnya untuk Allah, kita perlu memikirkannya agar ibadah itu benar-benar bermakna. Ketika kita meluruskan niat, maka setiap rakaat tahajud yang kita lakukan akan terasa ringan, hati kita menjadi tenang, dan ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan, karena tahu bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Keikhlasan dalam beribadah bukan hanya soal diterima atau tidaknya ibadah kita, tetapi juga tentang merasakan kedekatan yang sejati dengan Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga niat yang tulus dalam setiap ibadah, khususnya saat tahajud, sehingga amalan kita benar-benar menjadi ladang pahala yang diridai Allah. Melalaikan salat wajib. Saudaraku, pernahkah kita begitu semangat dan konsisten melaksanakan salat tahajud, tetapi di siang hari malah terlambat, atau bahkan melewatkan salat wajib? Terkadang kita begitu bersemangat mengejar ibadah sunnah,
namun melupakan fondasi utama dalam agama kita, yaitu salat 5 waktu. Salat wajib adalah tiang agama, dasar yang harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum kita membangun lantai-lantai amal sunnah lainnya, seperti tahajud. Ibarat rumah tanpa fondasi yang kokoh, bangunan tersebut tidak akan berdiri dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." QS Maryam 59. Ayat ini menggambarkan betapa buruknya akibat dari melalaikan salat wajib. Bahkan jika kita melaksanakan ibadah sunnah yang luar biasa, seperti tahajud, tetapi mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan Allah, ibadah kita akan kehilangan maknanya. Coba kita renungkan, apa artinya bangun di tengah malam melawan kantuk dan mengerjakan tahajud jika di pagi harinya kita tak menunaikan salat subuh tepat waktu? Atau apa gunanya kita rajin menambah rakaat di malam hari, tetapi salat zuhur atau asar kita tinggalkan karena kesibukan dunia? Salat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah yang wajib dijaga tanpa alasan. Jika kewajiban ini terabaikan, maka semua ibadah sunnah yang kita lakukan, termasuk tahajud, menjadi kurang bernilai di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan salat wajib terlebih dahulu. Jadikan salat waktu sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas kita sebelum melangkah ke ibadah sunnah lainnya. Setelah salat, wajib kita tegak. Barulah dengan tenang kita tambah dengan tahajud, guna melengkapi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menunaikan salat wajib dengan sempurna, sehingga ibadah sunnah yang kita lakukan menjadi amal yang sempurna di sisinya. Tidak menjaga akhlak sehari-hari. Saudaraku, pernahkah kita merenung mengapa salat yang kita lakukan tidak membawa perubahan pada perilaku sehari-hari kita? Padahal, salat termasuk tahajud seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Jika seseorang konsisten melaksanakan tahajud, tetapi tetap gemar berdusta, berbuat zalim, atau mempertahankan akhlak buruk, maka tahajud yang ia lakukan kehilangan maknanya. Salat yang benar bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." QS Al-Ankabut 45. Ayat ini mengingatkan kita bahwa salat tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk membangun akhlak yang mulia. Salat yang benar akan berpengaruh positif pada kehidupan sehari-hari, menjauhkan kita dari perilaku buruk, dan selalu mengingatkan kita akan kehadiran Allah. Bayangkan seseorang yang bangun malam untuk tahajud, tapi di siang hari masih suka marah-marah, atau tidak bersikap baik kepada sesama. Bagaimana mungkin ibadah malamnya dikatakan sempurna? Salat, termasuk tahajud, seharusnya menjadi pembimbing kita dalam berperilaku, sehingga setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai Islam. Jika akhlak tetap buruk, maka salat yang dilakukan hanya menjadi sekadar ritual tanpa ruh yang mengubah hati dan perilaku. Oleh karena itu, mari kita jadikan salat, terutama tahajud, sebagai sarana untuk memperbaiki diri secara keseluruhan. Bukan hanya menambah kedekatan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki sikap dan kualitas akhlak kita, dengan bersikap jujur, menghindari kezaliman, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Dengan begitu, tahajud yang kita lakukan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi bukti dari kebaikan yang terpancar dari diri kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu menjaga salat dan memperbaiki akhlak sehari-hari. Melalaikan doa dan munajat setelah salat.
Saudaraku, pernahkah kita bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, melaksanakan rakaat demi rakaat, tetapi lupa untuk benar-benar berbicara dengan Allah? Kadang kita terlalu fokus pada gerakan sholat, tanpa menyadari bahwa momen tahajud adalah waktu terbaik untuk bermunajat, mengungkapkan segala kerinduan, harapan, dan rasa syukur kepada Allah. Sepertiga malam adalah saat yang istimewa, ketika Allah membuka pintu-pintu langit dan menunggu doa-doa hambanya. Sayangnya, jika kita melewatkan kesempatan ini tanpa berdoa dan memohon ampunan, kita kehilangan esensi dari ibadah yang begitu mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan yang lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS Al-Muzammil 20. Ayat ini mengingatkan kita bahwa selain mendirikan salat, kita juga diperintahkan untuk memohon ampunan. Tanpa doa dan pengharapan, salat kita bisa kehilangan maknanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba bayangkan, ada seseorang yang bangun di tengah malam, melawan rasa kantuk dan dinginnya udara, tetapi setelah salat, ia langsung tidur kembali. Bukankah itu sebuah kerugian? Allah dekat dengan hambanya, mendengarkan setiap keluhan, memaafkan setiap dosa, dan mengabulkan permohonan. Mengabaikan doa di waktu tahajud sama saja dengan membiarkan kesempatan emas berlalu begitu saja. Kita rugi karena tidak memanfaatkan waktu yang Allah janjikan sebagai saat terkabulnya doa. Mari kita jadikan tahajud sebagai momen untuk membuka hati, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan memohon petunjuk serta keberkahan dari Allah. Libatkan hati sepenuhnya dalam doa. Bicaralah kepada Allah seolah-olah kita sedang curhat kepada sahabat terdekat. Mintalah ampunan dengan tulus, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan doa yang khusyuk dan ikhlas, tahajud akan menjadi lebih dari sekadar ibadah. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayang Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk terus berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Tidak konsisten dan hanya sekali-kali. Saudaraku, pernahkah kita merasakan semangat luar biasa untuk bangun malam dan melaksanakan salat tahajud, tapi hanya bertahan 1 atau 2 malam saja? Setelah itu, kita kembali ke kebiasaan lama dan melupakan indahnya bermunajat di sepertiga malam. Ini adalah hal yang sering terjadi. Kita terkadang terlalu bersemangat di awal, tapi sulit untuk menjaga konsistensi. Padahal, salat tahajud yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit, jauh lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah yang besar, tapi hanya dilakukan sesekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." QS Hud 112. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu istiqamah atau konsisten beribadah. Ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, bahkan jika jumlahnya kecil, lebih mendekatkan hati kita kepada Allah dibandingkan ibadah yang dilakukan secara berlebihan, namun hanya sesaat. Coba bayangkan, seseorang yang hanya melaksanakan tahajud ketika sedang menghadapi masalah, atau ketika sedang berada di puncak semangat keimanan. Setelah itu, ia berhenti melakukannya, menganggap tahajud hanya sebagai pelarian sementara. Ini seperti hubungan yang tidak tulus. Padahal, Allah mencintai hambanya yang berusaha menjaga rutinitas ibadah, meskipun dalam kapasitas kecil.
Melakukan 2 rakaat tahajud secara konsisten setiap malam lebih berarti daripada melakukan 8 rakaat hanya sekali dalam sebulan. Konsistensi dalam tahajud bukan hanya soal disiplin, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Mulailah dari hal kecil seperti 2 rakaat setiap malam, lalu tingkatkan seiring dengan bertambahnya kekuatan iman kita. Jangan jadikan tahajud sebagai beban, tetapi nikmati prosesnya. Dengan berusaha istiqamah, kita akan merasakan manfaat spiritual yang luar biasa, dan doa-doa kita akan semakin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus menjaga konsistensi beribadah, terutama melaksanakan salat tahajud. Penutup, keberkahan di sepertiga malam. Saudaraku, salat tahajud adalah salah satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya di waktu malam yang paling sunyi. Ini adalah kesempatan istimewa untuk kita bermunajat, memohon ampun, dan mendekatkan diri kepadanya. Namun, ibadah ini hanya akan membawa keberkahan jika kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pemahaman yang benar. Jangan sampai usaha kita bangun di sepertiga malam menjadi sia-sia hanya karena kesalahan yang terlihat kecil, seperti niat yang salah atau kurangnya konsistensi. Bayangkan, setiap rakaat yang kita lakukan di malam hari adalah bentuk cinta kepada Allah. Salat tahajud akan menjadi jembatan kebaikan dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki niat, memantapkan hati, dan berusaha menjaga konsistensi dalam melaksanakan tahajud. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk memulainya. Mulailah malam ini dengan doa yang tulus dan hati yang ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, melaksanakan tahajud, dan meraih keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.